Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema rindu kepada mantan sampai merintih. Lakukan ini agar mantan yang merindukanmu sampai melintir. Ya, tahu melintir ya? Melintir itu berputar begitu ya. Jadi kalau ada kertas ya, nah ini ada kertas begini kan, melintir itu berputar seperti itu. Itu namanya melintir ya. Anda bisa bayangkan kalau orang kangen kepada Anda sampai melintir seperti kertas ini tadi ya. Itu menunjukkan kangennya luar biasa besarnya. Nah, pertanyaannya bagaimana sekarang ketika kita berhadapan dengan situasi yang klasik ya, kita kangen, dia enggak. Kita pengen banget ketemu sama dia, dia pengen banget tidak ketemu dengan kita. Segala macam cara dia lakukan untuk menghindar agar jangan sampai berjumpa dengan kita. Nah, jadi ketika kerinduan Anda sedemikian besarnya, saya kok yakin ya, mantan akan tidak merindukan Anda. Itu energi itu, prinsipnya ya seperti itu. Seperti halnya yang pernah kita bahas bahwa cinta itu adalah energi. Benci juga adalah energi. Rindu itu juga adalah energi. Ya. Dan energi itu jumlahnya selalu sama. Ya. Jadi dulu ketika Anda kangen kepada mantan dengan energi, misal gayanya 50 Newton, mantan juga merindukan Anda dengan energi 50 Newton sehingga seimbang. Ketika itu seimbang, dia running. Tidak taunya mantan berpaling. Energi rindunya dia lepaskan. Sekarang semuanya ngumpul di Anda. Sehingga kalau seperti di sekolahan itu TK, ada namanya papan apa itu permainan anak-anak itu, saya lupa namanya, jungkat-jungkit itu ya. Nah, jadi ketika energi Anda yang lebih berat, maka Anda berada di sini. Dan Anda tidak akan bisa mengirimkan energi kerinduan itu ke arah mantan, karena yang namanya energi itu seperti halnya air ya. Kecuali kalau energi itu memiliki pembangkit. Jadi dia bisa dipacu untuk naik. Tetapi ketika dia bergerak secara alamiah, selalu mengalir kan, dari yang lebih tinggi potensinya ke yang lebih rendah. Seperti halnya air juga tuh, mengalir dari yang lebih tinggi tempatnya ke yang lebih rendah. Ya. Sekarang mantan tidak mengalirkan apapun. Kita saja yang kebingungan untuk mengalirkan energi rindu kita kepada dia. Sehingga kita yang rindu kepada dia sampai merintih, tapi dia tidak pernah peduli kepada kita. Apa yang salah dengan kita? Kesalahannya ada pada niat.
Ya. Jadi di dalam hati kita sekarang ini, kita selalu memahami dan terobsesi bahwa mantan adalah yang terbaik. Kunci kebahagiaan hidup kita adalah bersama mantan. Itu terus yang kita tanamkan setiap hari, sehingga seluruh tenaga, energi, waktu, biaya, semuanya hanya digunakan untuk memikirkan bagaimana caranya nih agar mantan bisa kembali. Padahal di atas segalanya, ketika Anda sedang merintih kangen kepada mantan, dan mantan sedang happy-happy dengan pasangannya yang baru, di atas segalanya, persoalan kita umat manusia ini, ya, segala sesuatunya Allah yang menentukan. Kita tidak pernah bisa mau menerima bahwa sesungguhnya saat mantan pergi, itu adalah cara Allah menyelamatkan kita dari berbuat dosa, dari stres, harus mengikuti permintaannya yang tidak akan pernah mungkin kita penuhi. Misal kita nyari duit aja belum bisa. Ya, orang tua juga kondisi perekonomiannya pas-pasan. Ya. Sementara mantan ini berasal dari keluarga yang high class. Bagi kita, uang 150.000 itu jajan sebulan, uang saku sebulan kalau ke sekolahan. Bagi dia, uang 150.000 itu ya, itu jajannya sehari. Sehingga ada gap yang luar biasa di situ. Bayangkan aja kalau kemudian dia ngajak malam mingguan nonton ke bioskop, ya, jajan kita 150.000 sebulan. Dia jajannya sehari di sekolah 150.000. Terus kita mau neraktir pakai apa? Apa kemudian gara-gara untuk menyenangkan dia, ya, maksa minta uang kepada orang tua, sampai akhirnya adik-adiknya tidak makan hari itu agar bisa neraktir mantannya nonton di bioskop. Ya, yang lebih dewasa lagi, ya, misal Anda punya calon yang high class tadi, dengan gaji misal sudah bekerja 3 juta rupiah sebulan gajinya. Sementara mantan ini uang sakunya sebulan dari orang tuanya, dia masih kuliah, 7 juta rupiah. Uang sakunya saja. Ya, semuanya yang lain sudah beres kan, kos-kosan sudah bayar setahun. SPP sudah dibayar. Kalau ada kebutuhan tambahan, uang buku dan seterusnya, tinggal WA kepada bapaknya langsung terkirim. Dia jajannya saja 7 juta sebulan. Kalau kemudian kita menikah dengan dia, dengan gaji 3 juta sebulan, ya sepertinya potensi untuk rame setiap hari sangat besar. Sehingga memang ya, sesungguhnya ketika hari ini mantan tidak bersama-sama dengan kita, kalau kita mau jujur, itu adalah pertolongan dari Allah. Kita tidak stres sampai melintir, mikir untuk memenuhi segala permintaan-permintaannya yang tidak bakal bisa kita penuhi. Ya, karena itu niat itu tadi. Niat itu kan selalu berkorelasi dengan hati. Jadi ya,
Sekarang niatnya yang harus diperbaiki. Jadi niatnya sekarang belajar untuk mengikhlaskan mantan karena Allah. Ya. Jadi, kenapa demikian? Kalaupun suatu saat memang ternyata jodohnya adalah dia, maka dia kembali kepada kita ketika kita ikhlaskan dia karena Allah. Ya. Dia kembali dalam kepribadian dan akhlak yang lebih baik, yang relevan dengan kita, yang sanggup untuk kita cover. Kalau dulu duit jajannya 7 juta sebulan, ketika dia kembali, dia menjadi orang yang bisa menghargai. Ya, jadi sekarang uang berapapun dia hargai, dia menjadi orang yang sederhana, ya, sehingga ketika Anda menikah dengan dia, dia bisa menghormati dan menghargai pemberian Anda. Diberikan nafkah sedikit, dia tersenyum, berterima kasih. Dia kelola dengan sebaik-baiknya, jadi cukup dan bisa nabung. Diberikan nafkah yang banyak, dia tersenyum, dia berterima kasih, dia kelola dengan sebaik-baiknya, bisa nabungnya lebih banyak. Itu yang saya sebut. Ya, bahwa ketika kita mengikhlaskan dia karena Allah, maka kalaupun dia jodoh kita, semoga kondisinya yang sanggup untuk bisa kita jaga, sanggup untuk bisa kita handling. Ya, lah kalau dia kembali dan ternyata masih seperti itu juga, opo yo kuat kita bertahan dengan dia, malah sakit terus nanti, tidak bisa makan karena harus menahan lapar terus. Uang makan siang harus disimpan, ya, karena mintanya macam-macam. Kita mungkin beli baju setahun sekali. Pada saat lebaran, dia sebulan bisa 3-5 kali beli baju baru. Makanya ketika bersanding dengan dia dan besar pasak daripada tiang, akhirnya kita yang sakit terus nanti. Ya, maka kalaupun dia kembali, semoga kembalinya dengan kualitas yang kita memiliki kemampuan untuk bersanding dengan dia. Ya, karena itu di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairul laka minhu." Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberikan ganti padamu dengan yang lebih baik. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.